Halo guys, welcome back again. Dan pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan raket dari brand Velet, yaitu Aeromar 10. Ini sebenarnya bukan raket baru banget ya, tapi raket yang sebenarnya sudah agak lama, ya meskipun nggak lama-lama banget. Ini raketnya sudah banyak yang review. Kalau kalian cari di YouTube, ini sudah banyak banget yang review dan kalian bisa lihat testimoninya dan reviewnya seperti apa. Kalau saya lihat memang reviewnya bagus-bagus ya. Tapi berhubung kemarin masih ada yang bertanya ya, ada yang komen raket ini gimana feel-nya. Jadi oke, saya akan menyampaikan pengalaman saya menggunakan raket ini. Ini raketnya sebenarnya sudah lama ya di tangan saya, cuma baru sekarang bisa saya review untuk pemakaian dari Velet Aeromar 10. Ini sebenarnya saya punya dua ya guys. Saya ada dua Velet Aeromar 10. Sebenarnya ini raketnya mau saya fungsikan untuk perbandingan senar ya. Jadi kemarin sempat tidak terlalu kepikiran mau nge-review raket ini, tapi lebih nge-review senarnya. Tapi belum ada yang tanya. Oke, jadi saya akan nge-review raket ini ya. Ini raketnya awal-awal kalau kalian tahu ini harganya itu di bawah 400 ya. Kalau nggak salah ingat waktu itu saya pertama kali buka harganya 375-an. Cuma raketnya kemudian harganya jadi melambung tinggi karena raket ini memang waktu itu viral ya guys, viral, rame, hits, banyak yang mencari dan stoknya pada habis di mana-mana ya. Kalau kalian cari ini pasti susah ya, tapi masih ada yang menjual, cuma harganya jadi kalau menurut saya nggak masuk akal ya. Jadi harganya lumayan tinggi. Waktu itu saya juga mencari raket ini karena teman kemarin punya, saya coba, enak, saya penasaran, pengen coba juga, tapi stoknya habis. Dan kalaupun ada harganya lumayan, jadi saya tidak mengambil. Nah ini kemarin barangnya ada lagi ya, di restock lagi, udah banyak yang dipajang di lapak-lapak dan harganya lumayan. Kemarin saya lihat nih harganya paling murah 350, di bawah 400 pokoknya, banyak di bawah 400 ya, 350, 370 ada, 390 ya ada juga. Ada juga yang 400, tergantung ini ya, batangannya aja atau dikasih senar, bonus pemasangan atau upgrade senar, itu nanti tergantung kebijakan toko masing-masing ya. Tapi harganya ya kisaran 300 sampai 400-an. Kalau kosongannya kemarin ini terakhir di restock tuh harganya di bawah 400 ya. Kalau kalian tertarik ya kalian searching aja. Tapi kayaknya kemarin kalau saya perhatikan lagi ini tetap banyak ya, masih tetap banyak yang mencari dan harganya udah mulai naik lagi ya. Jadi sudah banyak yang harganya naik dan kalau yang harganya 350 ya tidak banyak ya. Oke, itu sekilas dari harganya ya, dan sekarang kita akan coba lihat dari spesifikasi raketnya. Seperti ini untuk end cap-nya, seperti ini Velet yang saya ketahui seperti ini. Nggak tahu kalau yang high end-nya itu dia modelnya seperti apa. Handle gripnya Velet ini asik banget, dia G1 ya. G1-nya itu dia diameternya itu 8 cm, jadi ini tipis. Kalian kasih grip yang tipis itu ini udah enak ya, jadi kalian nggak perlu melepas grip bawaannya ini. Tapi kalau kalian yang biasa menggunakan handuk ya ininya mestinya dilepas ya, mesti dilepas, kemudian dikasih lapisan dulu, isolasi atau isolasi listrik itu, dan dikasih handle grip yang handuk atau towel. Oke. Ini dia beratnya ada dua versi ya guys, 4U dan 3U. Kalau 4U rata-ratanya 82 kalau sesuai dengan di web resminya. Kalau yang 3U-nya itu 86 ya. Nah, ini dua ini dia saya beli ini 4U ya. Cuma berat realnya tuh dia enggak 4U ya, tapi masuk 3U. Yang ini itu beratnya 86,6, sementara yang ini 85,6. Jadi kalau dari 82 ke 85 ke 86 naiknya 3 sampai 4 ya. Dan udah masuk 3U. Saya nggak tahu untuk 3U-nya ini dia kecenderungannya naik apa turun, tapi biasanya ya standar, kalau nggak tetap sama, kalau nggak dia naik pun nggak banyak. Jadi ya kalau kalian membeli online ya mesti siap-siap aja untuk beratnya bisa tidak sesuai. Tapi ya masih wajar ya plus minus, karena memang kebanyakan raket seperti itu ya, apalagi yang harga di bawah 500 atau di bawah 1 juta, hal itu mungkin terjadi ya. Oke, untuk top cap-nya seperti ini atau cone-nya bisa kita lihat ada beberapa keterangan, Velet desain, ada bintangnya, ada 4U G1, kemudian ada FTA itu Velet A atau Advance ya. Oke, kita lihat ke shaft-nya, ini ada beberapa keterangan, ada nama serinya Aeromar 10,
Advance. Nah, di Velete itu dia ada beberapa kelas ya, ada Advance, terus ada lagi beberapa macam, saya nggak hafal. Oke, kemudian ini ada Velete Design, Max Tension 32 lbs, ini desain for Ricky Karanda. Dan di sini juga ada keterangan balance-nya itu 290 plus minus 3 mm, dan di sini ada keterangan lagi tensionnya 32 lbs. Nah, untuk dua raket ini balance point-nya yang satu kemarin saya dapat pas di 290 juga. Jadi sesuai, kemudian yang ini 293. Jadi kalau lihat plus minus dari balance point-nya ini, dia dua raket ini balance point-nya masih masuk. Oke, kemudian untuk raket ini sebenarnya ada saudara kembarnya ya, Galaxy Flare 10, model raketnya sama persis semuanya. Desain core-nya dia beda, kalau ini kan untuk Ricky Karanda ya. Dan dua raket itu udah pernah saya review, kalau kalian tertarik bisa cek saja video saya sebelumnya, sedikit komparasi antara Aeromars 10 dan Galaxy Flare ya. Oke, untuk ini enak ya, ini tadi handle gripnya enak, tipis. Kemudian ini shaftnya ini kalau saya rasa ini dia medium. Oke, nggak terlalu kaku, cenderungnya kalau ke flex, medium ke flex ya, nggak begitu kaku. Oke, kemudian kita ke bagian atas ini ada kode produksi juga. Kemudian di joinnya seperti ini, dia flat ya sampai sini. Oke, dan ini framenya modelnya seperti ini, dia standar ya, nggak compact. Grommetnya 76, dan di bagian framenya ini kita bisa menemukan beberapa keterangan, ada nano structure, kemudian ada high speed frame, dan box frame science. Nah, kenapa seperti itu? Untuk high speed frame, karena ini dia memang dari frame shape-nya ini dia nggak lancip ya, modelnya biasa, modelnya box. Tapi nggak box banget, aero box. Cuma dia kenapa high speed frame? Karena ini guys, bagian porosnya ini dia lebih kecil daripada ukuran standar. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan ini, saya punya Li-Ning turbocharging Z-Boost. Kalian bisa perhatikan untuk poros frame-nya, nah berbeda kan. Nah, untuk yang Aeromars ini dia lebih kecil, lebih pipih, jadi dia high speed frame-nya dari situ ya. Oke, dan raket ini dia memiliki keunikan, ada ininya ya, ada continuous grommet ya kalau nggak salah. Ini ada 4 buah di atas kanan kiri dan di bawah kanan kiri, dan ini biasanya kalau kalian perhatikan, kalian bisa menemukan model continuous grommet ini di raket dengan frame compact. Itu entah di Yonex, Voltrek, Z-Force 2, entah di Apax, Z-Ziegler, Apax, Z-Fusion, kemudian di Galantur, Max Bolt, kemudian di raket Velete sendiri, dan beberapa raket dari brand lain yang modelnya compact itu dia biasanya ada continuous grommetnya. Oke, seperti itu ya. Dan ini catnya ini asik, dia mengkilat ya, modelnya glossy dan paduan warnanya bagus, dominan merah dan hitam. Kemudian ada sedikit variasi warna silvernya ya. Oke, dan raket ini sudah saya pasangkan dengan senar, ini ada dua ya, ada dua. Yang ini saya pasangkan Ultrasonic 63, kemudian yang ini dia Li-Ning nomor 3 boost ya, masing-masing tarikannya 28 lbs. Oke, kita dengarkan yang ini untuk ultrasonicnya seperti ini. Kemudian untuk Li-Ning nomor 3 boostnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan saya sampaikan pengalaman saya menggunakan raket ini. Secara umum raket ini dia memiliki, yang saya rasakan itu raketnya allround ya. Allround kecenderungan ke power. Buat bermain allround itu enak banget, tapi untuk bermain power raket ini juga enak. Karena dia balance point-nya sebenarnya nggak terlalu heavy banget, tapi karena kebantu beratnya jadi untuk bermain power enak. Dan beberapa teman-teman yang sudah pernah pakai raket ini, kalau saya lihat juga reviewnya bagus-bagus ya, untuk bermain power ini enak. Saya nggak tahu beratnya tuh mereka variasinya itu berapa aja, tapi raket ini memang untuk harga 300 ribuan menurut saya raket ini termasuk yang terbaik. Dan tidak salah kalau raket ini dia menjadi viral ya, karena memang tentu saja dia enak ya. Untuk bermain power ini raketnya itu nggak kosong, tapi dia berisi gitu ya, berisi meskipun dia nggak terlalu heavy. Dan itu tadi ya, ininya dia nggak terlalu lebar, tapi raket ini asik. Kalau kemarin saya coba E-Box Dutro yang model framenya persis juga seperti ini, dan juga Hard Perfect 55, itu dengan yang ini tuh lebih berisi yang ini ya, terlepas dari harganya memang berbeda. Kalau yang Hard Perfect 55 itu kan harganya
400, juga ada yang sempat 200-300. Tapi kalau dibandingkan dengan ini, menurut saya yang ini lebih enak. Dengan Dutrow 30 yang ini juga lebih enak, lebih bersih kalau yang saya rasakan. Oke, kemudian bagaimana untuk lebih ke spesifiknya untuk bermain power atau bermain smash. Rakit ini enak, nggak perlu diragukan lagi ya, meskipun tadi nggak terlalu heavy, tapi untuk bermain power rakit ini enak. Kemudian untuk bermain untuk lob rakit ini juga nggak ada masalah. Untuk drop shot juga lebih ke skill sebenarnya, tapi enak juga, swingnya nggak terlalu berat. Kemudian untuk drive, untuk drive raket ini sebenarnya enak ya, cuma di beberapa kesempatan saya coba ketika dalam kondisi yang tidak fit, saya merasakan raket ini berat ya. Karena wajar, karena berat reel yang saya dapatkan itu dia 3U ya. Semisal kalau dia berat reelnya itu 82, 83, saya rasa untuk swingnya enak, jadi untuk bermain drive itu enak. Kemarin saya coba nge-swing yang Galaxy Flare itu, dia terasa enak, dan yang ini yang beratnya 85 itu sebenarnya enak ya, cuma ketika dalam kondisi yang tidak fit itu saya merasa agak berat ya, karena memang beratnya itu dia masuk 3U. Nah, tergantung kalian ya, nanti kalau kalian misalkan lebih ingin swingnya enak bisa cari yang 4U, tapi kalau ingin lebih berpower, ada powernya, bisa pilih yang 3U. Cuma nanti ya tergantung juga ya, 4U aja bisa reelnya itu masuk ke 3U. Oke, itu untuk drive-nya ya. Jadi untuk drive-nya kalau dibandingkan dengan ini RS SND 70 punya saya, masih enakan RS SND 70-nya. Oke, kemudian untuk netting juga nggak ada masalah, lebih ke skill, tapi enak juga, swingnya nggak terlalu susah sih. Kemudian untuk kontrol placing, nah raket ini enak karena dia round, untuk balance point-nya segitu dan beratnya segitu tuh nyaman untuk bermain kontrol atau placing. Kemudian untuk defense raketnya juga nggak ada masalah, nggak terlalu kaku juga. Dan untuk defense raket ini juga bisa diandalkan ya, meskipun itu tadi ya menurut saya agak berat, tapi karena ini dia agak pipih jadi kebantu juga. Oke, jadi buat kalian yang tipikal bermainnya itu dia all round, imbang dalam segala aspek, menyerang, bertahan, kemudian ya drive ya lebih seimbang, raket ini cocok banget ya. Apalagi kalian yang lebih ke lebih allroundnya ke power, nah raket ini enak. Kalau allround ke speed, raket ini kalau menurut saya dari dua raket yang saya rasakan ini enggak ya, lebih ke allround ke power. Nah, buat kalian yang pemula, raket ini menurut saya cocok ya, pemula sampai intermediate raket ini cocok. Dan untuk itu tadi yang saya sampaikan di harga 300 ribuan ya, semoga masih ada yang 300 ribuan. Raket ini menurut saya salah satu yang terbaik juga. Oke, kemudian buat yang powernya besar, saya rasa raket ini bisa bisa mengakomodasi power kalian. Tinggal kalian cari yang 3U aja, tapi buat kalian yang powernya kecil, kalian bisa pilih yang 4U dan bisa mengakali di pemakaian atau pemilihan senar dan tensionnya. Oke, seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kedua raket ini ya, dua raket ini yang saya rasakan ya kurang lebih sama, allround ke power. Nanti untuk perbandingan senar kedua raket ini nanti saya akan sampaikan kemudian. Ya, meskipun ada yang mengatakan raket ini biasa aja, tapi kalau saya perhatikan kebanyakan mengatakan raket ini enak ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.